Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Doa kita bersama, kiranya seluruh jemaat tetap dalam keadaan sehat selalu, walaupun hingga saat ini kita masih beribadah secara online. Biarlah kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menahbiskan ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat 2 yang berkata demikian. Inilah petunjuk-petunjukku, banyaklah berdoa untuk orang lain, mintakanlah rahmat Allah bagi mereka, ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukannya. Untuk mereka, dengan cara yang sama, berdoalah bagi raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang benar dan besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Saat ini kita rindu lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan, kita mengangkat pujian, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu menaikkan syukur, anugerah, berkat yang berlimpah kasih kepada kami. Sehingga walaupun di rumah-rumah kami tetap dapat mendengar firman-Mu dan mengikuti ibadah di dalam jemaat-Mu. Pada saat ini Bapa, kami merindukan firman-Mu Tuhan, dan kami juga merindukan firman itu berbicara dalam hidup ini, menguatkan kami supaya kami tetap tekun menjadi pengikut Kristus yang setia. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan terang pada jalan kami, sehingga kami tetap berjalan di atas kebenaran yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, mohon Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengar, sehingga kami sama-sama diberkati oleh firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 19. Namun kita hanya membaca ayat 1 sampai 6 saja. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 6. Dan saya membaca dari versi firman Allah yang hidup. Dan mari kita mengikuti pembacaan ini. Ketika Yesus selesai mengadakan semuanya ini, ia menengadah ke langit lalu berkata, Bapa, waktunya telah tiba. Katakanlah kemuliaan anak-Mu, agar ia dapat mengembalikan kemuliaan itu kepadamu. Karena Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas sekalian manusia di seluruh dunia. Ia memberikan hidup kekal kepada tiap-tiap orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Dan inilah cara memperoleh hidup kekal itu, dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dunia. Aku mendatangkan kemuliaan bagimu di dunia ini dengan melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan kepadaku. Dan sekarang Bapa, katakanlah kemuliaanku sementara aku berdiri di hadapan-Mu. Kemuliaan yang kita miliki bersama sebelum dunia ini diciptakan. Aku telah memberitahukan segala sesuatu mengenai Engkau kepada orang-orang ini. Mereka ada di dunia ini, tetapi Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Sebenarnya sejak semula mereka miliki dan Engkau memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menaati Engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah saat yang paling menentukan bagi Yesus. Dia akan menghadapi saat akhir penggenapan misinya, misi yang Bapa berikan kepadanya, yakni kesengsaraan dan menghadapi kematian. Sungguh suatu keadaan yang berat yang harus Yesus hadapi. Itulah sebabnya ia datang kepada Bapanya dalam doa yang dikenal dengan sebutan doa imam besar atau the great praise and praying from the great shepherd. Yesus minta dimuliakan kembali seperti kemuliaannya semula sebelum ia datang sebagai manusia. Ia berdoa supaya ia kembali kepada pre-eksistensinya sebagai Allah. Permintaannya ini menegaskan tentang siapa dia. Ia akan merampungkan karya penyelamatannya melalui kematiannya di kayu salib. Bukan hanya itu, bahkan dalam sengsara dan kematiannya, itulah sebenarnya ia tengah dimuliakan.
Saudara, mari kita lihat suatu prestasi doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ia sampai ke kayu salib, ia sudah menitipkan doanya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mendoakan murid-muridnya agar mereka dipelihara dan menjadi satu. Kita baca di ayat yang ke-11. Dalam New King James Version diterjemahkan, keep them in your name. Dalam bahasa Yunani, tereson autus ento honomati. Kalau kita baca ini dalam bentuk tata bahasa aorist, imperatif, berarti mereka sudah ditandai dan dimeterai dalam nama Bapa. Maka mereka patut dipelihara oleh Bapa Surgawi. Dalam ayat 21, ia berdoa agar mereka menjadi satu, united. En osikatos, artinya united menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa satu adanya. Saudara-saudara, Yesus berdoa supaya pemeliharaan terhadap murid-muridnya dan juga berikutnya kepada murid-murid yang akan datang, yaitu gerejanya. Maka itu sebabnya doa Yesus adalah memelihara orang-orang percaya. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi pemeliharaan Tuhan itu harus nyata. Itu sebabnya jangan kita takut. Sebab kita mempunyai imam syafaat. Kita mempunyai imam syafaat yang mendoakan kita, memelihara kita, menjaga kita dan melindungi kita. Itu sebabnya mari kita yakin dan percaya bahwa hidup ini harus penuh dengan sukacita. Sekalipun di luar hidup kita ini banyak hal yang terjadi yang mengerikan. Tapi ingat satu hal, Yesus sudah menjadi imam syafaat kita. Yang kedua, Yesus berdoa agar melindungi dari segala yang jahat. Ayat 15. Kata yang jahat paneru itu sifat dan strategi iblis yang paling jahat. Oleh karena itu Yesus berdoa agar umatnya, jemaatnya dipelihara dari perkara-perkara yang jahat. Baik lewat pikiran, lewat perasaan, dan lewat perbuatan. Iblis terus mengatur strategi, apalagi melalui penyakit ini. Oleh karena itu kita jangan keburu takut. Karena itu strategi iblis adalah membuat kita takut. Kalau kita sudah takut, kita ragu-ragu. Yang pertama kita ragu-ragu akan janji Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, pokok kedua, ia berdoa supaya kita dilindungi. Ada perlindungan. Dan yang ketiga, ia berdoa supaya kita murid-muridnya dikuduskan di dalam kebenaran. Ayat 17. Di dalam kebenaran. En aletheia. Di dalam kebenaran. Hidup saleh di dalam pengajaran Alkitab sebagai firman Allah. Makanya dia katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang membuat kita berbeda dengan orang dunia ini adalah karena firman yang adalah kebenaran, itulah yang melindungi kita. Yang keempat, ia berdoa supaya mereka mampu dan layak melaksanakan misi sebagai utusan-utusan Kristus, mereka yang adalah milik Kristus dan juga milik Bapa. Justru akan menjadi musuh dunia ini. Pemberita-pemberita Injil itu adalah musuh dunia yang terbesar. Karena itu mereka perlu ditopang oleh doa agar setia dalam tugas dan tekun dalam penderitaan. Memang kita harus bayar mahal. Kalau kita melayani Tuhan, ada penderitaan-penderitaan yang harus kita terima. Tapi itu tandanya bahwa kita memang dipakai Tuhan. Dan memang ada roh Tuhan di dalam diri kita.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saya kasihi jemaat yang ada di rumah-rumah, renungkan di saat yang paling penting dalam hidupnya Kristus, hidup Yesus, masih mampu berdoa untuk orang lain. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita? Pernahkah tindakan Yesus ini kita hayati dan menjadikan bagian dalam hidup kita? Layanilah Tuhan dengan menjadi imam-imam syafaat bagi gereja misi dan pemerintah dan para medis yang memerangi COVID-19 ini dan memutuskan mata rantainya. Saudara, tidak banyak orang mau melayani Tuhan dengan menjadi imam syafaat. Karena orang yang berdoa itu bagian dari pelayanan. Doa adalah pelayanan yang dahsyat. Mengapa? Karena pemberitaan Injil membutuhkan imam syafaat. Karena itulah kekuatan dari para hamba Tuhan yang ada di garis depan. Mereka membutuhkan bukan hanya dukungan uang kita, bukan materi yang mereka butuhkan terutama. Kita diminta untuk menjadi imam syafaat. Tidak banyak gereja, ada banyak orang mau melayani sebagai imam syafaat. Tapi Yesus mengajar kita untuk menjadi imam syafaat selama dalam pergumulan ini. Gereja misi adalah orang-orang yang menjadi imam syafaat. Jadikanlah diri saudara imam syafaat. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami melayani Tuhan dengan doa-doa kami walaupun ada di rumah. Tapi di rumah kami sudah menjadi imam syafaat. Dan Tuhan sangat menghargai. Karena Ia pun telah menjadi imam syafaat kami. Memberi contoh di saat-saat penderitaannya. Di saat-saatnya menghadapi kematiannya. Dia masih berdoa untuk murid-muridnya. Karena Dia tahu mereka akan melakukan pelayanan yang besar. Membutuhkan doa syafaat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami dan jadikan kami imam syafaat. Sebagai kepala keluarga, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang penting, jadikanlah kami imam syafaat bagi kemuliaan dan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Di layar monitor tertera nomor-nomor rekening gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor-nomor rekening tersebut dan dapat juga diberikan melalui bendahara gereja. Kami mohon untuk tidak lupa mencantumkan nama pengirim apabila sudah mentransfer atau menyerahkan persembahan kepada bendahara gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan juga persepuluhan melalui transfer rekening gereja maupun yang diberikan langsung kepada bendahara gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberi kami kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat rohani firman Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan bagi kami jemaat Tuhan dalam pekerjaan, usaha dan keluarga kami. Pada pagi hari ini kami rindu boleh memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sebentar kami kumpulkan. Biarlah dipakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan lewat jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian
Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami sungguh bersyukur karena pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh lagi kami alami dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang boleh lagi kami lewati. Kami bersyukur penyertaan-Mu sungguh luar biasa dan sempurna ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat GMI Korintus. Engkau berkati baik dalam kesehatan mereka, keluarga mereka, bahkan untuk usaha pekerjaan secara khusus mereka yang bekerja baik di rumah maupun yang juga pergi ke kantor. Engkau juga berkati, tolong sertai dalam situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini ya Bapa. Kami juga sungguh mempertaruhkan setiap anak-anak-Mu baik dalam pendidikannya, biarpun mereka bersekolah di rumah, Engkau selalu memberkati mereka. Engkau pakai setiap wacana yang boleh lagi mereka pakai dalam pendidikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi saat ini ya Bapa, di mana virus COVID masih juga ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melewati hari demi hari kami dengan penyertaan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan kami ya Bapa, Engkau boleh berkati, biar mereka boleh lagi berusaha terus menerus dalam menghadapi situasi ini ya Bapa, sehingga mereka boleh berikan yang terbaik, baik bagi masyarakat maupun untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau selalu memberkati mereka. Baik mereka yang ada di suku-suku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati mereka. Baik kesehatan mereka maupun keluarga mereka, pergumulan mereka, Engkau berkati ya Bapa. Inilah setiap seruan doa kami. Kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Kami tahu
Engkau tahu segala sesuatu dan lain hal. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami akan mengakhiri doa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memilih kita menjadi anak-Nya. Kerinduan Tuhan adalah agar kita menjadi satu tubuh, melalui kesaksian kita untuk memberitakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki hari-hari sepanjang minggu yang ada di depan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Mari dengan kerendahan hati, kita rindu dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, baik di rumah-rumah maupun dimanapun kami berada. Tuhan sudah memberkati kami dengan ibadah ini. Kami sudah melayani Tuhan dengan persembahan kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan pada saat ini kami juga yang menaikkan syukur untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambah usia mereka. Yang berulang tahun pada tanggal 18 Mei, saudari kami Mari Yovanka Angeline Saryawan. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupannya dan boleh menikmati hidup ini dengan limpah kasih. Bahkan berkati cita-citanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Juga untuk adik kekasih kami Aloysius Manuel
Putra Mainaki yang berulang tahun pada 19 Mei. Berkati anakmu ini Tuhan, biar dia bertumbuh dengan iman kepadamu dan semakin kokoh menjadi murid Kristus. Dan bagi cita-citanya masa depannya, sebagaimana Tuhan menghendaki apa adanya. Kami serahkan juga orang tua yang membesarkan, yang selalu menjadi pendamping yang kuat, membimbing. Tuhan berkati dengan limpah kasih. Kami juga bersyukur untuk Bapak Medi Janis yang telah berulang tahun pada tanggal 21 Mei yang lalu. Berkati hamba-Mu Tuhan sebagai pemimpin keluarga, sebagai hamba Tuhan, dan dalam pekerjaan dan usaha. Selalu Tuhan beri hikmat kepada hamba-Mu ini. Dan limpahkan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk pelayanan. Dan semakin setia melayani Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan yang terjadi antara Bapak Shores David si Pasuta dan Ibu Sarah. Pada tanggal 19 Mei, kami doakan menyerahkan rumah tangga ini, keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan sudah menjadikan dua menjadi satu, dan biar mereka berjalan terus dan bertumbuh sampai hari tua, boleh melihat anak cucu berbahagia. Terima kasih Bapa di surga untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal menyertai mereka. Ibu bapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah hari-hari dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga di dalam nama Yesus. Amin.